Shalom jemaat yang terkasih, semoga saudara semua dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Mari kita dengar renungan yang didasarkan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jemaat yang terkasih, ketika hati kita sedang bersukacita karena apa yang kita doakan atau harapkan terjadi sesuai dengan kehendak kita, mungkin akan mudah bagi kita untuk memuji Tuhan. Tetapi pernahkah kita ketika berada di dalam keadaan yang terhimpit, lalu kita memuji Tuhan? Mungkin di antara saudara ada yang dapat melakukannya. Namun, mungkin sebagian besar dari kita akan sulit melakukan hal tersebut. Bacaan Alkitab hari ini merupakan penggalan cerita ketika Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi. Mereka dipenjara karena menyembuhkan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung, dan dengan tenungan-tenungannya banyak orang memanfaatkan untuk memperoleh penghasilan yang besar. Itulah sebabnya Paulus dan Silas dianggap merugikan orang-orang tersebut. Mereka ditangkap, pakaian mereka dikoyakkan, tubuh mereka didera dan dipenjarakan. Di dalam penjara, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Dalam keadaan menyedihkan itu, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Lalu terjadilah gempa. Sendi-sendi penjara goyah dan pintu-pintu terbuka. Mengetahui itu, kepala penjara hendak bunuh diri karena ia berpikir para tahanan pasti sudah melarikan diri dan tentu ia akan mendapatkan hukuman. Namun, Paulus dan Silas tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Saudara yang terkasih, inilah salah satu ciri hidup orang Kristen. Sekalipun dalam penderitaan, sekalipun diperlakukan sewenang-wenang, tetapi mereka tetap mengusahakan kebaikan bagi orang lain. Jemaat yang terkasih, Paulus dan Silas menampilkan hidup yang memberkati orang lain. Sekalipun dalam situasi buruk, mereka tetap memuji Tuhan dan berdoa. Mereka juga meletakkan keselamatan orang lain di atas kesenangan mereka sendiri. Semoga kita semua dapat meneladani Paulus dan Silas. Tuhan memampukan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk mengampunkan kami jika kami melakukan kesalahan-kesalahan. Kami berdoa untuk kehidupan kami. Kiranya Engkau juga berkenan untuk menolong kami Tuhan, dalam membangun kehidupan yang penuh harmonis dengan saudara-saudara di sekitar kami, bahkan dengan keluarga kami. Kami juga berdoa bagi saudara yang saat ini sedang sakit, para penderita demensia dan juga keluarga yang mendampingi, serta saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam seperti banjir. Kami berdoa bagi proses pembelajaran jarak jauh yang diikuti oleh para pelajar dan pengajar, khususnya dalam persiapan ujian maupun dalam penilaian tengah semester. Demikian pula Bapa, kami berdoa untuk program pemerintah, vaksinasi bagi masyarakat, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.